Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang menjadikan kita orang Islam. Sebagian kita itu gak bersyukur jadi orang Islam. Kebanyakan kita itu berpandangan nikmat itu adalah harta. Nikmat itu adalah kesehatan yang kita miliki. Orang baru ngomong alhamdulillah kalau sembuh dari sakit. Baru mengatakan alhamdulillah kalau kenyang dari makan. Tapi pernahkah kita mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Islam yang kita sekarang berada di atas? Jarang. Kenapa seperti itu? Karena kita beranggapan Islam ini seakan-akan bukan nikmat, bahkan beban buat hidup kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah. Pernahkah ibu-ibu ini kebayang bagaimana beratnya hidup sebagai istri seorang? Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggalkan segala kemewahan hidup dia untuk mendampingi Rasulullah SAW ketika beliau diboikot 3 tahun makan daun-daunan. Bagaimana dia mendampingi seorang suami yang dicaci maki, yang dihina, bahkan ada ancaman pembunuhan kepada suaminya. Bagaimana beratnya hidup dia. Akhirnya Khadijah meninggal dunia. Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Bagaimana beratnya hidup istri-istri Nabi di kota Madinah. Kadangkala Nabi SAW datang ke rumahnya Aisyah, tanya, hal min ta'am, hari ini ada yang bisa dimakan? Hari ini. Tidak bicara besok, tidak bicara pekan depan, hari ini. Kata istrinya, gak ada kecuali air. Lalu kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Kadangkala puasa itu bersambung. Esok harinya beliau berpuasa, lusanya berpuasa, karena nggak ada yang dimakan. Kenapa kita harus ingat sama istri-istri Nabi? Supaya ibu-ibu yang jadi istri ini tahu bagaimana beratnya menegakkan agama Islam. Semoga salawat itu juga bersambung buat anak-anak beliau, buat Fatimah, putri tercinta. Pernah Fatimah itu menikah sama Ali bin Abi Thalib, suaminya miskin. Akhirnya punya anak namanya Hasan. Hasan lahir belum genap 4 bulan mungkin, setelah masa suci sekali, tahu-tahu dia hamil lagi, putranya yang namanya Husain. Apa kata orang Jawa, kesundulan. Masih nyusuin, tahu-tahu sudah hamil lagi. Gak punya pembantu di rumah. Suaminya bukan orang kaya sehingga bisa beli roti untuk dimakan. Suaminya bukan orang kaya sehingga bisa beli gandum untuk dibikin adonan. Terpaksa Fatimah ini dari gandum dia tumbuk sendiri supaya jadi tepung. Setelah dari tepung dia bikin adonan, dia masak, ngidupin kompornya, semuanya sendiri. Suatu saat Fatimah merasa berat ketika 2 anaknya yang masih kecil-kecil akhirnya harus dia rawat.
Dia berharap memiliki pembantu. Ali nggak mampu untuk mendatangkan pembantu. Akhirnya Ali mengatakan, aku dengar Rasul SAW mendapatkan beberapa tawanan orang. Mungkin kau bisa minta satu membantu. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha menjumpai ayah, tapi di situ tidak berjumpa dengan ayah. Ia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri ayahnya. Dia cerita, akhirnya pulang. Malam hari habis Isya, Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Cerita Aisyah, tadi putrimu datang kemari. Akhirnya Rasulullah SAW nggak jadi masuk rumah. Beliau keluar rumah. Rumah Nabi luasnya berapa jemaah? Ibu-ibu, luas rumah Nabi semuanya. Kamar, sama dapur, sama toilet, kalau ada toilet di sana, sama terasnya, itu hanya 5x5. Itu manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Yang kalau Allah mau kasih dunia dan isinya, Allah kasihkan. Akhirnya beliau keluar ke rumahnya Fatimah, sama rumah putrinya juga kecil. Masuk rumah, ketika minta izin disuruh masuk, Fatimah sama Ali itu sedang tiduran. Ketika Nabi SAW masuk, mereka hendak berdiri. Kata Nabi SAW, "Ala rislikuma, kalian tetap." Lalu Nabi duduk di antara Fatimah sama Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku rasakan dinginnya kaki Nabi SAW di dadaku. Apa sama Nabi dikasih pembantu nanti? Sama Nabi SAW dikasih amalan, suruh berdoa ketika mau tidur, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasul SAW, itu khairun lakuma minal khatim, lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu buat kalian. Dan sampai mati Fatimah tidak punya pembantu di rumah. Berat kehidupan mereka. Rasul SAW mengatakan, wallahi man faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Artinya setelah itu ternyata memang dunia dibukakan. Setelah Rasul SAW meninggal dunia, ya, kemudian masanya Abu Bakar, masanya Umar bin Khattab, masanya Utsman, Ali, Masya Allah, yang namanya harta itu datang ke kota Madinah. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu datang harta rampasan perang dari Persia, datang ditaruh di masjid. Sama Umar ditutup kain, emas-emas, gelang-gelang semuanya. Lalu dibuka sama Umar, nangis Umar itu. Dia mengatakan, ya Allah, kami tidak bisa membenci sesuatu yang Engkau telah cintakan kepada kami. Ada manusia cinta sama harta, gak bisa dibohongi. Tapi Umar takut. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat Umar menangis, malah tanya, ya Amirul Mukminin, ini nikmat dari Allah, kenapa engkau menangis? Kata dia, yang aku takutkan, ini harta akan membuat putusnya silaturahim. Harta ini akan membuat berantem di antara umat. Dan Nabi SAW mengatakan itu, demi Allah, wallahi man faqr akhsha alaikum, yang aku takutkan, innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum, yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian sebagaimana pernah dibentangkan buat umat-umat sebelum kalian. Apa yang terjadi? Fatanafasu, orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia ini. Dan kalian pun akan berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Dan mereka binasa dengan harta itu, dan kalian pun akan binasa dengan harta. Jamaah, kalau dari atas sana tahu-tahu ada yang lemparkan duit 1 karung $100, dilemparin gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi di bawah? Dengerin kajian Ustaz? Usaha kita gak tekor, usaha kita tetap.
belajar dari istri-istri Rasulullah SAW. Ibu beli buku judulnya Para Sahabat Wanita, agar kita paling gak terinspirasi lah untuk jadi muslim yang sebenarnya. Amma ba'd, haibati fillah, para jamaah rahimakumullah. Apa tema kita pada pagi hari ini? Bukan sekedar Islam. Sebagian mungkin lahir Islam, sebagian besar, tapi nggak pernah belajar Islam. Belajar Ustaz. Dulu kita ketika SD ada pelajaran agama Islam 2 jam. Anak kalau ditanya apakah ingat dengan pelajaran dulu, lain. Karena kita belajar hanya untuk ujian, agar kita lulus. Dan saat ini pelajaran agama terus ada, namun tidak diujikan dalam ujian nasional, nggak masuk UN. SD kayak gitu, SMP seperti itu, SMA juga seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus belajar agar menjadi Islam yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ibu pegang Quran kan? Coba dilihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Udkhulu fis silmi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi Kahf, surat Al-Baqarah ayat 208. Bukan Qurannya. Alhamdulillah semua punya Quran terjemahan. Kalau masih ada orang yang gak mau membaca Al-Quran Karim, walaupun artinya saja, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Udah dapat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ana mau tanya sama ibu, berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran? Bukan pertanyaannya banyak atau sedikit, pertanyaannya berapa kali. Kita ini ngaku Islam. Allah itu ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Beriman enggak kita? Berapa kali? Yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah. Dari tuan rumah nanti dapat hadiah. Ada enggak ada yang bisa dibawa pulang kayak apa? Apa jemaah? Berapa kali? 1000 kali. Masya Allah. Sebagian kita ini sudah berumur 40 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun. Tapi tidak pernah melewatin ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira bisa nggak kita masuk surga? Padahal setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu petunjuk menuju surga. Atau dikasih tahu. Kita kalau pakai Google Maps, kita dikasih tahu 200 meter belok kiri, lurus 1700 meter, nanti ketemu perempatan belok kanan. Ya ayyuhalladzina amanu yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sejatinya seperti arahan-arahan yang kita dengar dari Google Maps tadi. Kita harus belok kanan, kita harus berhenti, kita harus balik arah. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu apa penyebabnya. Karena kita yang penting Islam, bukan sekedar itu Islam. Islam itu berserah diri sama Allah. Dan Allah katakan di sini, wahai orang-orang yang beriman. Artinya panggilan buat orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman tutup bukunya. Allah nggak perlu sama mereka. Allah ada perlu sama yang beriman. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, fa'ariha sam'ak, pasang kuping, dengar. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan yang sedang Allah ingin sampaikan, atau ada keburukan yang Allah ingin kasih tahu engkau supaya engkau tidak terjebak dalam dosa. Di sini Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah.
kafah. Kalian masuklah kepada Islam secara utuh. Jamaah, di beberapa negara itu ada persyaratan nggak boleh punya 2 paspor. Indonesia termasuk. Boleh 2 paspor. Ada yang nggak boleh. Ima Indonesia, ima sama. Islam pun seperti itu. Engkau Islam atau bukan Islam. Kalau mau campur Islam sama agama lain apa nggak bisa. Secara kafah. Ayat ini turun karena ada orang-orang Yahudi di kota Madinah yang masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Mereka masuk Islam karena mereka terbiasa dengan ajaran agama mereka yang sebelumnya. Orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu mereka nggak kerja. Orang Yahudi. Orang Yahudi tidak makan daging onta dalam syariat mereka. Ketika masuk Islam, mereka mau kerja hari Sabtu itu berat gitu. Ini gimana selama ini kita nggak kerja, masa setelah Islam kita kerja, daging onta dia nggak mau makan. Akhirnya Allah katakan masuklah kepada Islam secara kafah, tinggalkan semuanya, kau jadi muslim sekarang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Maka kita disuruh masuk Islam kafah. Kita ini Islamnya di mana jemaah? Islamnya kita di mana? Islamnya kita itu yang nampak ketika pernikahan. Oh nampak ini orang Islam, orang Islam. Karena nikahnya pakai hijab qabul apa. Kapan nampak? Ketika perceraian. Kapan nampak? Ketika mati. Baru kelihatan oh muslim. Dikuburkan di kuburannya orang Islam. Perjalanan hidupnya, dagangnya apakah Islam, kerjanya apakah Islam, usahanya apakah Islam, pergaulannya apakah Islam, nggak peduli kita. Padahal Allah suruh kita masuk Islam secara kafah, semuanya. Bagaimana seorang muslim bergaul? Pelajarin. Al-Quranul Karim sudah Allah turunkan. Tinggal mau nggak kita ngaji. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Setan itu tidak menyesatkan manusia secara langsung. Karena manusia itu punya naluri baik. Beda sama setan yang tercipta dari api. Manusia itu dari tanah. Tanah itu mudah dibentuk sebenarnya. Mau dibikin apa itu tanah? Mau dibikin hiasan, mau dibikin kunci, mau dibikin panci, mau dibikin apa? Maka setan mau tidak mau dia harus memikirkan strategi menyesatkan manusia. Setan ini umurnya berapa? Iblis sejak Nabi Adam dia sudah hidup sebelumnya. Sampai hari ini nggak mati. Kira-kira pengalaman dia menyesatkan manusia sudah pengalaman ribuan tahun. Dia sudah ketemu jenis manusia macam-macam dan dia bisa masuk. Maka Allah kasih tahu kita jangan ikutin langkah-langkah setan. Jadi setan mau menyesatkan kita, memasukkan ke neraka itu anggap lewat 1000 langkah. Buat setan yang penting 1 langkah. 1000 kilo itu dimulai dengan 1 langkah. 1 langkah terjebak, yang lainnya insya Allah mudah. Maka kita diperintahkan jangan ikut. Jangan mengatakan enggak Ustaz, ini kan dosa kecil Ustaz. Ada orang yang mulai meremehkan. Itu langkah pertama setan untuk menuju dosa besar dan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa kata Allah innahu lakum aduwwun mubin? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Ahibati fillah, kalau kita bicara seorang muslim yang hakiki, seperti apa dia? Dia berserah diri dengan ajaran Islam. Semua yang bisa dia amalkan dan yang tidak bisa dia amalkan. Yang penting pertama nerima. Kita harus menerima. Ini loh perintah Allah. Ini loh larangan Allah. Kalau Ustaz berat, anak kayaknya nggak suka, anak mau cari yang lain, nggak bisa. Kalau muslim harus berserah diri. Yang pertama berserah diri dengan tauhid. Keyakinan kita bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara omongan, mungkin kita semua mengatakan iya Ustaz.
Kami bertauhid, kami mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kami mengatakan la ilaha illallah, bahkan berulang kali kami bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setiap saat kita mengatakan itu. Yang jadi pertanyaan, apakah perwujudan kita dari la ilaha illallah ini sudah benar? Karena masih saja kita melihat ritual-ritual kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang dengan bungkus budaya. Islam itu tidak menentang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Diakomodir. Kalau kita bicara tauhid, kita berserah diri kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah. Kemudian kita tidak percaya bahwa ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi sampai saat ini masih ada yang percaya dengan yang namanya zodiak, bintang. Masih ada yang percaya. Ana heran, ana baca di beberapa situs berita itu selalu muncul ini. Kenapa muncul? Karena yang baca. Karena ketahuan siapa yang buka itu. Mereka nampak, oh ternyata kalau nggak ada yang buka, Indonesia ini 230 juta muslim atau 250 juta Allah. Ketika ada yang buka, dia tahu berarti ini disukain sama orang. Padahal mengantarkan orang tidak percaya sama Allah SWT. Oh, yang ini bulan apa sekarang? Oktober. Apa bintangnya kalau Oktober? Libra. Kalau Libra nih hubungannya bulan ini kurang baik, rizkinya agak seret, kemudian apalagi urusannya sulit, macam-macam. Percaya. Ada asmara juga katanya. Maka tolong jangan. Kita muslim yang benar menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah SWT. Baik. Masih ada orang-orang yang cari pesugihan. Ana dulu berpikir orang kaya itu nggak cari pesugihan. Ternyata orang kaya banyak yang masih cari pesugihan. Apa penyebabnya? Karena takut miskin. Apa kita pikir orang kaya itu nggak takut miskin? Dia kebayang. Bagaimana kalau bangkrut? Bagaimana kalau kebakaran? Bagaimana kalau dirampok? Bagaimana kalau ditipu? Banyak pikirannya. Akhirnya sebagian berangkat ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi kalau orang kaya sedang bangkrut, imannya lemah, maka dia akan cari bagaimana uang itu bisa berlipat ganda. Karena sampai saat ini sering mengingatkan di Probolinggo dulu ada seorang yang namanya Dimas Kanjeng. Dengar Dimas Kanjeng? Nggak tahu, alhamdulillah. Dimas Kanjeng itu punya duit, ada sampai yang datang ke dia itu bawa duit 200 miliar supaya berlipat kan. Dia itu bisa mengeluarkan uang dari tangannya, keluar itu uang. Bohong semua. Tapi orang karena lemahnya iman, dia akan percaya dengan makhluk-makhluk seperti itu. Maka ingat, seorang yang muslim berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat yang Allah kehendaki. Dia yakin, andai kata seluruh penduduk Indonesia ini, kita bicara muslim yang beriman, dia beriman andai kata seluruh penduduk Jakarta, seluruh penduduk Jawa, seluruh penduduk dunia ini berkumpul untuk memberikan bahaya buat kita, kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin terjadi. Sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk membahayakan kita, semua nggak ada yang suka sama kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan bisa mereka membahayakan kita. Lah manfaat bisa diberikan, lah mudarat bisa diberikan oleh makhluk jamaah. Yang bisa memberikan itu Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dari awal Anda sampaikan, muslim itu harus belajar supaya tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana
akhir surat Al-Baqarah yang biasa kita baca sebelum tidur. Ibu-ibu hafal, tapi nggak tahu diamalkan apa enggak. Nasihat anak, surat-surat, ayat-ayat yang sudah dihafal, tolong diulang membaca tafsirnya. Kapan terakhir kita baca tafsir ayat Al-Kursi? Mungkin sudah nggak pernah. Padahal kita tiap hari baca ayat Kursi. Kapan terakhir kita baca tafsir Qul Huwallahu Ahad? Kapan terakhir kita membaca tafsir Al-Fatihah? Coba tanyakan sama diri kita. Mungkin kita merasa yang penting kita baca, sekedar ritual belaka, berulang-ulang kita baca, tapi tidak pernah kita memahami artinya. Di akhir surat Al-Baqarah yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yang akan dijaga orang yang membaca itu, kita hanya berharap penjagaannya, bukan hidayah dari dalamnya. Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan, ya Allah, kami mendengar setelah beriman. Rasul beriman, orang-orang yang beriman juga beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Mereka tidak membedakan di antara utusan Allah SWT. Dan sikap mereka ketika mendapatkan perintah, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami taat. Banyak di antara kita yang gak mendengar. Berapa kali Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu? Sebagian gak tahu, karena memang tidak pernah mendengarkan panggilan itu. Mungkin kita hanya dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu kita akan dengar sebelum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi yang sisanya kapan kita mendengar? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu 89 kali. Yang Allah inginkan tatkala kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, disuruh sami'na wa ata'na. Nggak ada pilihan buat kita, nggak ada pilihan. Kalau sudah hukum Allah, terima. Pernah seorang sahabat Nabi Julaibi, dia itu perawakannya pendek, kecil, rupanya tidak tampan. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau berkata kalau orang beriman kepada, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, kemudian dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia, Allah akan menikahkan dia dengan bidadari di surga. Kata Rasulullah, nah, alaihi salatu wassalam. Terus dia bertanya, lalu kenapa sahabat-sahabatmu tidak ada yang mau menikahkan aku dengan putri? Subhanallah, benar jemaah. Ini orang akan dinikahkan dengan bidadari, satu bidadari. Kalau dia melongok ke dunia timur barat, terang beneran. Kok perempuan-perempuan di dunia yang mereka penuh dengan dosa dan nista, orang tuanya seperti itu, mereka tidak mau menikahkan. Apa masalahnya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, idhab ila baiti fulan, kau berangkat ke rumahnya fulan, bilang Rasulullah SAW melamar putrinya. Berangkat. Datang Julaibib ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW melamar putri kalian. Apa jawab mereka? Marhaban bi Rasulillah SAW. Selamat datang buat Nabi SAW. Kita terima kalau Nabi yang mau. Tapi kata Julaibib, namun beliau melamar untuk
Pokoknya kalau untukmu tunggu dulu, kita musyawarah dulu. Atau ibunya nggak mau ditolak. Itu putrinya dari dalam dengar. Putrinya mengatakan, "Ataruddina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ibu, engkau mau? Atau bapak ibu ataruddani Rasulullah sallallahu, kalian mau nolak Nabi SAW? Kata dia, nikahkan aku dengan dia. Ayah, nikahkan aku dengan dia. Allah nggak mungkin melantarkan aku. Nikahkan aku dengan dia. Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nggak boleh tuh seorang yang beriman, laki-laki atau perempuan beriman, kalau sudah Allah memberikan keputusan, lalu mereka masih bisa memilih, nggak ada pilihan, maka akhirnya dinikah. Ketika dinikahkan jamaah, Rasulullah SAW berdoa untuk perempuan ini. Perempuan baik ini, wanita solehah. Ini muslimah yang sejati. Yang dia nggak kebayang tuh laki-laki jelek atau buruk, dia yakin Allah tidak akan melantarkan dia kalau dia taat sama Allah SWT. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma subba alaihal khaira sabban wa la taj'al aisyaha kaddan kaddan. Ya Allah, limpahkan kebaikan buat dia, siramkan, tumpahkan kebaikan buat dia. Jangan jadikan kehidupan dia sengsara. Subhanallah, Julaibib perang meninggal dunia. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bertanya, hal tafqiduna ahadan, kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, iya, kita kehilangan fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Enggak disebutkan Julaibib, karena dia dianggap ya sahabat yang mungkin tidak punya kedudukan besar sehingga tidak perlu diingatkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, walakinni afqidu akhi Julaibib, aku kehilangan saudaraku Julaibib. Yuk kita dicari Julaibib, meninggal dunia jamaah. Dan di sekitarnya ada 7 orang yang sudah dia bunuh. Itu sama Nabi SAW diangkat kepalanya, diletakkan di pahanya, mengatakan, hada minni wa ana minhu, aku dari dia dan dia dari aku, ya Allah. Selesai dengan wanita dunia sudah. Dia pergi ke tempat yang dia inginkan. Bagaimana dengan istri? Jadi janda. Orang berpikir janda hidup susahnya, diceritakan bahwa dia janda, hampir disebutkan janda terkaya, terenak, terbahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia taat sama Allah Azza wa Jalla. Orang kebayang kalau saya jadi janda habis, apalagi suaminya bukan orang kaya atau apa, mau kemana? Tapi dia tahu ada Allah Rabbul Alamin yang ngasih rezeki kepada wanita itu bukan suaminya. Ingat, kita harus yakin yang ngasih rezeki kita bukan suami kita. Sebagian orang berpikir kalau cerai dia bingung, Ustaz, anak mau makan apa Ustaz? Gimana dengan anak-anak? Anak nantinya Ustaz. Subhanallah, ketika engkau berada di perut ibumu, siapa yang ngasih rezeki kepadamu? Ketika engkau belum bisa berbuat apa-apa, masa sekarang engkau sudah sholat, engkau sudah bisa berdoa, engkau sudah bisa memohon, bisa berzikir, bisa bekerja, lalu engkau masih kurang yakin sama Allah Azza wa Jalla? Karena banyak di antara kita yang cuma Islam tapi nggak belajar Islam. Maka taati perintah Allah, yang besar yang kecil. Jangan banyak bertanya. Rasulullah SAW pernah melarang sahabat, jangan banyak tanya. Ada kalau memang nggak ngerti silahkan tanya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermanfaat, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berhaji, berangkat haji kalian. Itu ada yang tanya, ya Rasulullah, apa tiap tahun hajinya? Nanti marah. Kalian kerjakan. Kalau aku bilang iya jadi wajib tiap tahun, dan kalian nggak bisa ngamalkan. Maka kalau sudah dapat perintah, yang banyak tanya, Ustaz ini sunnah apa wajib Ustaz? Kalau sunnah ditinggalkan. Kebanyakan kita kalau tahu sunnah ditinggalkan. Bukan cuma sunnah. Para sahabat Nabi ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, mereka sami'na wa ata'na. Maka mulai kalau mau jadi Islam yang sebenarnya, tolong dengarkan
nggak mampu mengamalkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, hamba belum mampu mengamalkan ini. Kita sudah mengamalkan tapi mungkin belum sempurna, mohon maaf lagi sama Allah. Selesai sholat aja kita langsung astagfirullah. Selesai sholat, bukan habis berbuat dosa. Selesai beribadah kita mengatakan astagfirullah. Ya Allah, minta ampun, ampuni aku ya Allah. Tuh orang-orang di penghujung malam jamaah, di penghujung malam di waktu sahur, apa kerjanya orang-orang yang menghuni surga? Kerjaan mereka di dunia apa? Kata Allah, bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kerja. Maka ibu-ibu jangan kalah sama suaminya. Ada suaminya bangun sholat subuh, istrinya belum bangun. Ada apa enggak? Ada yang memang sama-sama bangunnya setelah matahari terbit. Kalau punya anak, dia bangun karena anak. Sebagian orang tua itu bangun karena anaknya mau sekolah. Kalau enggak, liburan, tidur semuanya. Maka usahakan kita tadi taatin perintah Allah dan Rasulnya. Ketika tidak mampu, minta ampun sama Allah. Jangan mencari alasan supaya yang perintah ini tidak jadi perintah. Kita masih cari alasan. Mungkin ada ustadz yang membolehkan anak kita. Jangan. Kalau bicara apakah agama itu beban, sebenarnya tidak. Islam ini semua larangan. Qatadah bin Da'am As-Sadusi mengatakan, tidak ada satupun perintah Allah kecuali di situ ada manfaatnya. Dan Allah menyuruh hambanya bukan karena Allah butuh dengan amalan hambanya. Allah nggak perlu. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kalau semua yang ada di muka bumi ini kafir, bukan kafir. Hadisnya bukan kafir. Nabi mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Andai kata seluruh makhluk yang ada, dari sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berada di level orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Seperti Fir'aun semuanya. Andai kata seluruh manusia seperti Fir'aun, apa kata Allah Azza wa Jalla, mana qasadhalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit. Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Memangnya Allah perlu kita datang kajian, kita catat, kita dengerin, kita sholat. Allah katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau kafir monggo kata Allah. Yang mau beriman silahkan. Agar kita sadar bahwasanya kita ini beragama karena untuk kepentingan kita. Maka tidak ada satupun perintah Allah kecuali itu untuk kita, ada kebaikan buat kita, bukan karena kebutuhan Allah. Dan tidak ada satupun yang Allah larang kecuali di situ ada bahaya. Bukan karena Allah pelit sama kita. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Kenapa sih? Karena itu berbahaya buat kalian. Maka lihatlah sekarang apakah perintah-perintah Allah sudah kita amalkan. Tauhid dijaga, perintah Allah diamalkan, dan insya Allah Allah Azza wa Jalla akan terima kita sebagai hamba Islam yang sebenar. Yang ketiga jemaah, agama Islam ini bukan hanya hablum minallah. Islam ini bukan hanya mengatur sholat, pokoknya urusan ibadah lah. Bukan. Sebagian kita masya Allah hablum minallahnya dijaga, hubungan sama manusia buruk. Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'min bitta'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish walal badi, bukan orang yang kalau ngomong kotor. Kalau ketemu mukmin ngomongnya kotor, ini imannya diragukan. Karena orang mukmin yang hakiki gak seperti ini. Lisannya itu baik, gak menyakitin orang lain. Dan hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim, muslim, man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangan dia.
lisannya nggak suka nyakitin orang. Biasanya yang lisannya pedes itu ibu-ibu apa bapak-bapak. Nah, kurang lebih sama. Tapi memang wanita ini lebih perasa, sehingga kadangkala ucapan temannya serasa pedes sekali. Kalau sama laki-laki mungkin biasa. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail. Perempuan ini sholat malam. Sholat malam. Wa tasumun nahar. Puasa sunnah. Wa tatasaddaq, suka bersedekah. Apa kurangnya? Sholat malam, kemudian puasa sunnah, kemudian suka bersedekah. Walakinnaha salita, tapi dia kalau ngomong pedes. Tu'wi jirana, dia suka menyakitin tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, hiya fitnah. Nggak ada baiknya untuk perempuan, dia di neraka. Di neraka. Lisanmu yang kau gunakan malam hari untuk membaca Al-Quranul Karim, lisanmu yang kau gunakan untuk berdoa, untuk berzikir, kenapa di siang hari kau gunakan untuk menyakitin orang? Ini menandakan bahwa kita belum bisa menjaga lisan kita. Maka muslim yang benar itu tidak nyakitin orang lain, tidak dengan lisannya dan tidak dengan perbuatannya. Baik, lanjutan hadis Nabi SAW tentang muslim. Lalu beliau mengatakan wal muhajir, dan orang yang hijrah. Ini banyak sekarang istilah hijrah. Alhamdulillah saat saya hijrah, saya baru hijrah, saya baru sebulan hijrah. Ada komunitas hijrah, ada hijrah fashion, ada hijrah apa macam-macam lah hijrah. Apa sih hijrah? Kata Rasul SAW, wal muhajir, dan disebut orang hijrah adalah man hajara mana Allah, adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Selesai. Kalau mau tahu kita hijrah apa belum, lihat apakah larangan Allah sudah kita tinggalkan. Alhamdulillah Ustaz, udah 5, anak punya 10 dosa, 5 sudah anak tinggalkan. Alhamdulillah, tinggal 5. Kan di ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Kalau engkau hijrah dari 5 dosa, alhamdulillah, engkau berarti hijrah dari 5 dosa. Belum disebut orang yang hijrah. Maka ahibbatifillah, itu beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang muslim yang aktif. Tapi secara umum belajar. Makanya anak senang banget nih rumah ini jadi tempat kajian. Dan mudah-mudahan nanti ada tempat kajian lain dalam artian yang tidak didapatkan di kuliah, yang tidak didapatkan di bangku sekolahan. Cari di majelis ini, datang ke majelis, nyatet. Alhamdulillah semuanya bawa buku. Ada yang bawa kuping, cuma dengerin ya. Wow. Tapi ada yang Masya Allah dengan bukunya. Nggak apa-apa, ada orang-orang yang hafalannya kuat ya, bisa tenang. Karena bawa kuping dari awal sampai akhir, anak ingat ya. Beda kelasnya. Tapi kalau enggak, tadi usahakan catat. Kemudian catatannya itu tiap akhir pekan dilihat. Mana yang sudah anak amalkan, mana yang belum anak amalkan. Dan setelah kita belajar, kita faham dan ngerti, kita punya satu tugas. Apa? Mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Sebagian kita itu baik di dirinya sendiri. Muslim itu seperti pohon kurma, kata Nabi SAW. Lihat pohon kurma. Orang itu bisa bernaung di bawahnya. Orang itu bisa menikmati buahnya. Dan daunnya gak jatuh, kokoh dia jaman. Gak ada daun kurma jatuh, gak ada. Kalau ibu-ibu berangkat umroh, lihat dahan kurma itu dipotong. Dipotong karena gak bisa jatuh. Muslim seperti itu.
Kata Nabi SAW, al-mu'min kan nakhla, kan nakhil, seperti pohon kurma, kan nakhla. Dia Masya Allah, buahnya bisa dinikmati. Dilempar batu, dia tidak melemparkan batu, tapi dia menjatuhkan buah-buahnya. Orang itu menikmati. Orang ini Masya Allah. Sampai ada cerita seorang tabi'in, Ibn Suwaid kalau masalah namanya. Kalau ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Dia membaca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa aku ribut? Teriak-teriak mencaci maki dia juga berantem sama dia, ada apa semua dicatat. Selesai. Mukmin seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-mu'min kan nahla. Tadi kan nahla seperti pohon kurma. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin itu seperti lebah. Gimana lebah itu? Lebah itu Masya Allah berangkat ke bunga-bunga, dia ambil madunya tanpa merusak. Gak rusak bunga itu. Mukmin seperti itu. Engkau ambil kebaikan tanpa merusak. Dan jangan pergi ke tempat-tempat yang buruk. Ya, memang betul. Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia konsultasi sama Nabi. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah SAW, izinkan aku untuk berzina. Sahabat minta izin untuk berzina. Ini para sahabat ketika melihat, ya hardik nih, kata Nabi SAW, biarkan, utul, sini, dekat. Akhirnya sampai dekat sama Nabi SAW. Kemudian beliau itu adalah psikologinya. Beliau tidak tanya macam-macam. Beliau tanya, aku mau tanya sama engkau, kata dia, apakah engkau mau ibumu dizinain orang? Katanya nggak mau lah Rasulullah. Ya sama, orang-orang nggak ada yang mau ibunya dizinain. Apakah kamu mau anakmu dizinain orang? Nggak mau Rasulullah. Apakah kamu bibimu mau dizinain? Nggak mau lah Rasulullah SAW. Artinya engkau ketika berzina, kalau nggak berzina sama ibunya orang, sama anaknya orang, sama istrinya orang, sama saudaranya orang, sama bibinya orang, semua itu. Maka engkau harus berpikir, kalau engkau nggak mau keluargamu dizinain, engkau jangan berzina. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ditepuk dadanya, Allahumma tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, sucikan hatinya dan jagalah kemaluan dia. Akhirnya orang ini mengatakan, nggak ada yang lebih aku benci daripada perzinahan. Jadi memang tetap bicara psikologi, ya kita harus obatin secara psikologi dia. Mungkin ada yang salah dari diri dia. Mungkin dia tidak tahu hakikat diciptakannya dia untuk apa sebenarnya. Makanya kenapa ada terapi ziarah kubur namanya. Agar orang ingat kematian. Nih loh, mau bakal mati. Apalagi kalau kuburannya orang kaya, ini orang paling kaya se-Jakarta udah mati. Lihat, semua harta yang ditinggal. Sehingga dia semakin dekat sama Allah SWT. Kemudian kalau bicara tadi ada penyimpangan seksual yang ada di diri dia, kita sebutkan kenikmatan itu di mana sih? Kelezatan itu terbagi jadi 3. Kelezatan yang paling dangkal, kayak ini masuk, ya bagian dari kegembiraan. Yang paling dangkal itu kelezatan tubuh, badan kita. Orang kalau dikasih makanan, ya Allah dia makan lezat, itu yang merasakan tubuhnya. Pakaian yang bagus, nih emak-emak mungkin pakai cincin yang bagus, pakai gelang yang bagus, dia merasa lezat dia merasa. Dan ini kelezatan yang seperti air hujan gerimis yang hanya membasahi atasnya tanah tapi dalamnya kering. Jadi seakan-akan kalau kita lihat penampilan itu kayaknya orang tuh bahagia, padahal enggak. Coba dicolek pakai tangan, ternyata dalamnya kering. Begitu pula tuh orang-orang yang berzina umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kelezatan dia itu berapa menit dia merasakan kelezatan, tapi jiwa dia tersiksa. Gimana kalau istrinya tahu? Gimana kalau orang tuanya tahu? Gimana kalau nanti ini tahu? Terus dia tersiksa. Dia hanya beberapa menit tapi dia membawa beban itu berhari-hari. Karena beban dosa tadi. Makanya kita sentuh dia, ada kelezatan, tadi kelezatan jasad. Kelezatan jasad alhamdulillah.
Kalau bicara nafsu, Allah menghalalkan pernikahan. Silahkan kau menikah. Nggak cukup satu, silahkan tambah. Nggak cukup, silahkan. Hanya ada 4 yang Allah berikan. Tapi setelah itu, makanya tidak ada alasan seorang laki-laki berzina setelah Allah menghalalkan bagi dia untuk menikah. Lebih dari 1. Alasan apa yang kau mengatakan? Aku berzina karena alasan apa? Maka nggak ada alasan. Kemudian yang kedua, ada kelezatan jiwa. Kadangkala ada kelezatan jiwa dan ada penderitaan jiwa. Ada orang yang tubuhnya sakit tapi jiwanya sehat. Kita berkunjung ke rumah orang sakit, ya Allah sakit parah. Dia kena kanker stadium 4 tapi dia tersenyum-tersenyum ya. Kamu kok bisa tersenyum? Ya Alhamdulillah, masih banyak nikmat Allah yang lainnya. Masya Allah. Dia tubuhnya sakit tapi jiwanya sehat. Ada kelezatan jiwa yang ini lebih tinggi. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa, dipukuli? Dia mengatakan ahadun ahad. Kenapa Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun, dia melihat anaknya satu persatu dimasukkan ke kuali, dimasak di sana. Dia pun dimasak ke sana karena dia punya jiwa yang merasakan kenikmatan jauh daripada kepedihan di tubuh ini. Makanya tubuh itu boleh sakit tapi jiwa nggak boleh menderita. Silahkan tubuh kita sakit. Itu kelezatan jiwa. Terus ada kelezatan yang lebih tinggi lagi, kelezatan ruh. Karena ruh ini ketika tubuh itu meninggal dunia, ruh itu akan tetap hidup. Arwahus syuhada, ruhnya orang yang mati syahid dan ruhnya orang-orang beriman itu akan berada di rongga-rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang di surga kemana-mana. Maka mungkin tadi kalau kita bicara, nggak boleh bicara agama sama dia, kita sentuh kejiwaan dia sebenarnya. Tetap psikologi bicara jiwa. Ada ruh yang orang ini nggak tahu ruh itu gimana sih bentuknya, gimana modelnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, 5 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Yang mana yang tanya? Saya di atas. Oh, di atas. Subhanallah. Nah, tafadhol. Saya mewakili ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah masih terkait profesi. Jika seseorang bekerja di bidang keuangan, dia ditugaskan untuk menghitung suatu proyek, lalu di dalam hitungannya itu memang tidak ada bunga Ustaz. Namun diketahui nanti akan berlanjut, pastinya akan ada bunga dan lain-lain, tapi tidak terkait kepada dia secara personal. Nah, apakah itu bisa dinyatakan sebagai kita sebagai kaki tangan melakukan riba? Nah, iya. Satu. Yang kedua, pertanyaan kedua terkait waris Ustaz. Apabila ibu kita, ayah kita meninggal, lalu mewariskan satu rumah itu masih dihuni oleh ibu dan anak-anak perempuannya, lalu ada hitungan di waris itu kan harus membagi, selain keluarga ada keluarga dari pihak ayah, nah saudara ya. Ini bagaimana hukumnya berlaku? Apakah pada saat setelah meninggal lalu dihitung lalu dijual, atau keluarga ibu dan anak-anak itu masih bisa menempati rumah tersebut? Syukur jazakallah. Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kalau urusan riba ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa dan hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Baik, kalau tadi dikatakan yang kerja di bagian keuangan, kalau memang dia itu tidak ada urusannya sama riba,
dia tidak ada urusannya sama riba, tapi dia hanya menghitung proyek. Nanti proyek itu mereka akan pinjam kemana, nggak ada urusan sama mereka kita. Semoga nggak masalah. Yang penting bukan kita yang memudahkan dan memfasilitasi untuk itu. Maka jangan sampai kita yang memfasilitasi. Bahkan kita menghitungkan keuntungannya nanti sekian. Kan ada orang memang berpikir profitnya sekian, kemudian ribanya sekian, nanti masih ada keuntungan sekian nantinya. Ketika dia memberikan itu berarti dia telah memberikan fasilitas buat orang itu supaya melakukan riba. Seharusnya ketika bicara profitnya sekian, nanti ribanya sekian, terakhir adab Allah nantinya. Tulis di bawah sana. Bukan masih dapat keuntungan, kan kita menghitungnya profitnya 100 juta. Bunganya yang harus dibayar 25 juta. Berarti masih ada profit 75 juta. Di sini ketika kita menulis itu berarti kita memfasilitasi dia untuk melakukan riba. Tapi kalau enggak, kita tidak menghitungkan itu, insya Allah nggak ada masalah. Makanya mereka yang akan melakukan itu nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan penting, menunjukkan kita sekarang peduli dengan apa yang kita makan. Kebanyakan kita dahulunya pokoknya yang sampai ke rumah dia makan. Mau halal haram nggak tahu. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan warisan, ini juga masalah makan harta haram. Jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Allah Azza wa Jal menjadikan warisan ini hak khusus Allah membaginya. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapaknya anak ini meninggal dunia ikut berperang kepadamu, 2 perempuan, kemudian pamannya ngambil semua hartanya. Rasulullah SAW diam sampai turun ayat tentang warisan. Bagaimana pembagian warisan tersebut. Namun manusia ini, harta waris ini, ada yang mengatakan panas. Kenapa disebut panas? Karena nggak ada usaha di sini. Warisan itu uang nemu, uang nemu. Makanya kalau ada orang membunuh untuk mendapatkan warisan, malahan dia nggak dapat warisan, karena tidak bisa diusahakan warisan. Ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Bapaknya meninggal dunia, tahu-tahu harta itu jatuh kepada ahli waris. Kalau pertanyaan tadi, bapaknya meninggal dunia, ada anak-anaknya, masih ada istri itu bapak tinggal di rumah tersebut, ya tinggal dilihat siapa ahli warisnya, dihitung. Warisan ini baru boleh dibagi ketika sudah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, ketika utang-utang sudah dibayar, ketika wasiat sudah ditunaikan, baru bicara pembagian warisan. Kemudian ketika mau bagi warisan, dilihat lagi mana harta yang meninggal, harta yang orang meninggal. Oh ternyata ibu punya harta juga, bangun rumah ini berdua. Jadi ada uangnya ibu di rumah ini. Oh berarti dikeluarkan dulu. Rumah ini harga 1 M, ternyata ibu juga ikut bangun dulu. Berarti yang warisan itu setengahnya saja. Setengahnya karena milik ibu, karena ibu juga bangun gitu. Setelah ditulis ahli warisnya, di sini dimusyawarahkan oleh ahli waris. Kalau tadi dikatakan ibu dan anak-anaknya, itu ibu punya anak laki nggak? Nggak punya. Dan nggak punya anak laki berarti warisannya nggak habis. Ibu dapat 1/6, anak-anak dapat 2/3. Anak-anak perempuan kalau lebih dari 1, 2 lewat itu dapat 2/3. Sisanya ini milik keluarganya suami, saudara-saudaranya suami, milik saudara-saudara. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa Ustaz ya saudara-saudara suami kok dapat? Karena dia yang tanggung jawab dengan anak yatim itu. Dia yang tanggung jawab. Paman-pamannya ini bertanggung jawab. Makanya harta anak yatim biasanya yang pegang itu paman. Karena dia punya tanggung jawab, dia sebagai pengganti bapaknya. Maka tinggal dimusyawarahkan. Kalau bicara hak setelah meninggal, ya sudah ada hak pamannya. Tinggal ngomong sama paman-pamannya, gimana ini? Haknya anak 2/3, hanya ibunya 1/6, kemudian sisanya punya paman-pamannya, keluarga bapaknya ini, saudara-saudara bapaknya. Kalau mereka mengatakan, udahlah, tempatin dulu, tinggalin dulu, nanti mungkin kita akan bagi kapan, mau itu sebulan, 2 bulan, terserah.
Kalau memang nanti mau dibagi, bisa jadi dijual, bisa jadi nggak dijual. Umpamanya pihak anak mengatakan, gimana paman kalau kita cicil yang buat paman, umpamanya. Jadi kita tetap tinggal di rumah ini, kita cicil haknya paman lama. Ya silahkan ikut kesepakatan, tapi pembagiannya harus sesuai dengan syariat. Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian itu makan warisan ngawur, nggak peduli halal haram. Bicara warisan, gelas masuk warisan nggak? Kadangkala udah tahu ada gelas-gelas bagus disimpan supaya tidak masuk dalam pembagian warisan. Ada orang tua punya jam, punya cincin yang berharga disimpan, karena kan nggak tahu kawan-kawannya kan. Yang tahu cuma rumah, pikirnya warisan itu hanya rumah. Bukan, semua harta peninggalan sampai bajunya, pakaiannya pun yang berharga itu adalah masuk dalam harta warisan dan perlu dibagikan. Jangan sampai ya, kita itu makan haram. Rasul SAW pernah nih dalam satu peperangan, para sahabat mengatakan fulan mati syahid, fulan mati syahid. Kemudian ada satu fulan mati syahid. Kata Rasul, kalla, enggak. Siapakah yang bilang mati syahid? Wa inna syamla, ada baju yang dia ambil dari peperangan yang tidak masuk pembagian. Sebelum dibaginya harta rampasan perang, dia sudah sembunyikan jamaah. Itu membakar di hati perang. Itu para sahabat ketakutan. Ada yang bawa sandal, ada yang bawa talinya sandal. Takut jadi api neraka, balikin semua. Karena urusannya itu, timbangan pada hari kiamat itu lebih sensitif daripada timbangan emas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan timbang, engkau akan lihat nanti amalan. Kata Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nanti akan diletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Dan tidak akan ada yang dizalimi. Kalau kebaikan atau keburukan itu seberat biji sawi, itu akan ditimbang. Maka bagian warisan tolong hati-hati, yang bukan haknya jangan dimakan. Kalau mau diminta, ngomong sama ahli waris lainnya. Pamannya, ini peninggalan ayah buat kita ya paman. Mamanya ada meja bagus, mamanya peninggalan ayahnya. Silakan ngomong, karena itu sudah jadi milik bersama. Allahu a'lam bishawab. Anda rasa satu lagi, masya Allah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita berusaha untuk menjalankan Islam secara kafah, berusaha untuk sami'na wa ata'na, tapi kadang-kadang kan kondisi iman kita itu sering naik turun. Jadi mungkin seringnya masih mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh kondisi sekitar kita. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh, apakah ada amalan atau ada doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah untuk mencegah kita menjadi futur gitu, mencegah iman kita turun dan menjadi lalai. Demikian Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, berkaitan dengan iman ini, kata Rasulullah SAW, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu bisa, kalau baju itu bisa apa? Bukan kusut, yang mudah robek nantinya, usang. Iman itu bisa usang seperti usangnya baju. Baju itu kalau sering dipakai, ya, dicuci, dijemur, dipakai, dicuci, dijemur, setrika, lama kelamaan gerak dikit, repot. Iman seperti itu, sama seperti baju itu kata Rasul. Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum, di hati kalian seperti usangnya pakaian itu. Lalu bagaimana supaya iman itu tetap kokoh? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui. Jadi kita harus selalu pakai iman yang baru. Iman yang baru itu kayak baju yang baru, itu susah akan robek. Maka kita suruh minta sama Allah. Maka minta sama Allah saja. Bagaimana cara minta yang contohkan Rasul SAW banyak kali.
Doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam bicara tentang keimanan ini. Beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan. Kemudian doa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengajarkan doa kepada Shaddad ibn Aus. Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Kalau kau melihat orang sibuk mengumpulkan harta, sibuk dia menumpuk emas dan perak, faqnis anta haula'il kalimat, maka tolong engkau tumpuk, engkau himpun nih doa-doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan dhakiran wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Doanya minta, ya Allah, aku minta ditetapkan dalam urusan ini. Karena ada orang yang goyang. Hari ini pura-pura taat, ya Allah, besoknya dia nggak taat. Subhanallah, ketika kajian di mana ada seorang wanita yang tulis surat tani, ya Ustaz, anak ini sudah tobat, Ustaz, tapi kadang-kala, na'udzubillah, anak jadi pelacur lagi, Ustaz. Dia sudah tobat. Supaya kita tahu siapa yang menjamin kita akan tetap di atas hidayah ini. Oke, kita sekarang ngaji, entah malam nanti apa yang terjadi. Ada yang paginya muslim, sorenya kafir. Ada yang sorenya ngaji, paginya sudah kafir. Makanya doa minta ditetapkan dalam urusan ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan minta tekad yang kuat, kemauan yang kuat di atas petunjuk. Ada orang paham ilmu tapi gak punya kemauan untuk beramal. Maka kita minta sama Allah supaya kita dikasih ilmu, dikasih kemauan untuk mengamalkan ilmu itu. Terus kita minta, wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku minta kepadamu hal-hal yang bisa mendatangkan ampunanmu, perkara-perkara yang bisa mendatangkan rahmatmu, ya Allah. Lalu aku minta kepadamu, ya Allah, agar bisa beribadah yang baik, bisa mensyukuri nikmatmu, ya Allah. Aku memohon kepadamu qalban saliman, hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada seorang, selamat dari su'udzon sama Allah Azza wa Jalla, selamat dari segala penyakit hati. Wa lisanan dzakir, dan minta lisan yang senantiasa berzikir. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Lalu minta kebaikan, segala kebaikan yang Kau ketahui, ya Allah, berlindung dari segala keburukan yang Kau ketahui, dan aku minta ampun dari segala dosa yang Kau ketahui, ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Makanya perlu mungkin kajian tentang doa-doa Nabi SAW supaya permohonan kita ini berkualitas. Kebanyakan doa kita itu minta apa? Sehat, lancar rezeki, anak sukses, udah. Sedangkan yang lain yang kita perlukan kita nggak minta. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian ini terus berlanjut, bisa memberikan manfaat kepada semua. Dan tadi yang sampaikan, usahakan di mana kita mengadakan kajian, tetangga-tetangga di situ kita undang dan usahakan mereka hadir. Ketika mereka tidak hadir selesai kajian, kirim bingkisan ke rumah mereka supaya mereka jadi malu, lah mana nggak hadir dapat bingkisan. Insyaallah nanti kalau ada kajian lagi dia datang, insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.